Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini temanya adalah shadow work. Apa itu shadow work? Untuk teman-teman yang belum familiar ya, simpelnya gini, itu adalah suatu langkah yang kita lakukan secara sadar untuk melihat part diri kita yang selama ini kita nggak lihat atau nggak mau lihat, tapi itu mempengaruhi banyak hal di hidup kita, terutama jika ada pattern-pattern tertentu yang berulang ya. Dan ini penting untuk teman-teman yang mau ada perubahan gitu. 2023 harus jadi tahun yang berbeda gitu misalnya ya. Untuk membawa perubahan yang teman-teman mau lihat di hidup teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut tentang shadow work, dan reading kali ini akan menjadi langkah awal untuk memulai perjalanan pemulihan dan transformasi di hidup teman-teman. Oke, mari kita mulai. Tadi aku pre-shuffle keluar devil ya. Kita lihat nanti devilnya keluar lagi apa enggak. Yang pertama, shadow-nya teman-teman, sesuatu yang teman-teman nggak lihat gitu. Pertama, dengan King of Pentacles, ini bisa berbicara tentang definisi stabilitas, rasa aman di hidup teman-teman. Aku melihat karena ini shadow ya, jadi mungkin definisi rasa aman, rasa stabilitas di hidup teman-teman itu dibangun di atas ilusi, terutama melekatkan rasa aman pada misalnya pada uang, pada hal-hal materi, pada hubungan, pada aspek-aspek yang berada di dunia fisik kita ya. Lalu yang kedua, dengan Shadow King of Pentacles ini. Ini adalah kartu yang berbicara kita terlalu berada di zona nyaman gitu, kayak nggak berani mengambil resiko, pilih jalan yang aman-aman aja, lempeng-lempeng aja. Bukan berarti gini, mengambil resiko itu kadang-kadang perlu ya kalau kita mau sesuatu yang berbeda di hidup kita. Misalnya contoh orang mau usaha gitu ya, membuka bisnis baru, itu kan mengambil resiko yang bisa ditakar gitu. Tapi kalau teman-teman tuh kayak takut banget gitu mengambil resiko, misalnya resiko untuk mengatakan perasaan kita pada orang yang kita suka, kita takut banget gitu. Itu coba definisikan, kalau misalnya teman-teman berada di zona nyaman, takut mengambil resiko, melakukan hal yang itu aja karena itu tadi ada rasa takut. Lalu yang berikutnya, ini bisa jadi konsep abundant, konsep keberlimpahan. Mungkin teman-teman punya suatu hal yang menghalangi teman-teman untuk melihat abundant, keberlimpahan di hidup teman-teman ya. Yang tadi aku bilang, mungkin terjadi sesuatu di waktu lampau yang mempengaruhi hubungan teman-teman dengan abundantnya teman-teman, dengan definisi finansial teman-teman. Kayak tadi ekstrimnya gini, teman-teman bisa berada di titik sangat fokus pada hal-hal materi atau segala sesuatu yang ada di dunia fisik kita, atau kayak teman-teman bisa jadi punya mental block gitu yang menghalangi antara teman-teman dan abandon yang mau kamu tuju gitu. Sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Dengan Knight of Pentacles ini aku melihat bisa jadi ya, sangat mungkin ini sesuatu yang terjadi di waktu kalian kecil gitu, atau ketika kalian beranjak dewasa kayak masa anak-anak menuju remaja, terjadi sesuatu di rumah tangga teman-teman. Mungkin kalian grow up gitu dengan keadaan berkekurangan ya, kayak uh, aku aku pernah nonton gitu ya, salah satu YouTuber yang berbicara tentang law of attraction. Dia bilang gini, kenapa anak-anak yang berasal dari keluarga yang kaya atau berkecukupan, dia itu kemudian akan ya udah lanjut kaya gitu, kayak sangat jarang mereka akan jatuh miskin. Sementara anak-anak berasal dari keluarga yang berkekurangan gitu, gedenya juga ya kurang lebih sama dengan kondisi keluarganya. Kecuali ada sih memang beberapa orang yang pengecualian, tapi sebagian besar kurang lebih keadaannya sama ketika dia beranjak dewasa. Karena apa? Karena kita melihat, kalau misalnya dari kecil kita melihat kekurangan, nyari uang susah, kayak nyari uang tuh harus berdarah-darah. Ya yang kita pahamin ya itu kita bawa sampai kita dewasa. Lalu kalau misalnya anak-anak yang berasal dari keluarga berkecukupan, oh dia nggak ada tuh konsep di kepalanya dia bahwa oh nyari uang itu susah loh, nyari uang tuh harus berdarah-darah loh. Makanya kayak mereka tuh sangat jarang ketika beranjak dewasa hidupnya kayak berkesusahan atau berkekurangan, tapi tetap berada berkecukupan atau berkelimpahan juga ya. Atau bisa jadi gini, um, uang itu atau sesuatu yang berhubungan dengan materi itu yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga kamu, dalam keluarga kamu, kayak ayah ibu kamu bertengkar karena masalah uang, terus kamu juga mungkin diajarkan bahwa orang kaya itu jahat. Kalau kita punya konsep gitu, kalau misalnya kita punya konsep tertentu orang kaya jahat, orang kaya tuh begini, orang kaya tuh begitu, itu berarti kita memberikan tanda petik konotasi negatif pada pada orang kaya gitu. Gak semua orang kaya itu jahat ya, gak semua orang kaya itu licik. Tapi memang ada, uang itu gak bikin orang jahat, tapi uang itu akan nunjukin siapa orang itu yang sesungguhnya gitu, karakter yang sesungguhnya. Kalau emang dia baik, ya baik aja gitu, dia akan berbagi, dia gak akan sombong, dia gak akan licik atau jahatin orang. Tapi kalau memang pada dasarnya orang itu jahat ya, gak masalah mau kaya mau miskin, ya udah jahat aja gitu. Tapi karena kita ditunjukkan itu waktu kecil, itu konsep yang kita bawa sampai dewasa. Nah jadilah, karena kita berpikir orang kaya itu jahat, ya makanya kita jauh gitu dari abundant, jauh dari berkelimpahan, karena kita nggak mau jadi orang jahat. Gitu ya logikanya kurang lebih. Semoga teman-teman dapat gitu. Karena ini udah dua kartu yang berbicara tentang Pentacles. Pentacles itu pertama berbicara tentang uang, aspek finansial. Dan selain aspek finansial gitu, atau yang berhubungan dengan materi, juga hal-hal lain yang berada dalam dunia fisik kita ya. Efeknya di waktu sekarang gitu. Kamu capek gitu, kamu capek kayak selama ini mungkin kamu
udah kerja keras, udah merasa kayak kepala di kaki di kepala tapi kok nggak ada progres. Kenapa orang, kamu juga berpikir kenapa orang ya kayaknya nggak berusaha sekeras aku tapi kok gampang aja gitu, berlimpah aja hidupnya, abandon aja, kok aku kayaknya harus berusaha banget gitu ya. Atau bisa jadi juga kalau ini berhubungan dengan yang tadi aku bilang, Pentacles itu nggak cuma berbicara finansial atau materi, juga berbicara tentang aspek yang ada di dunia fisik kita. Bisa jadi juga kayak, kok hubungan aku begini aja ya, kok hubungan aku ketemunya orang yang kurang lebih sama ya, cuman ganti muka. Yaitu tadi ada sesuatu konsep yang kita bawa dari kita kecil, dan hanya itu yang kita pahamin, jadinya itu aja yang kita tahu, dan kita meng-attract apa yang ada dalam pada diri kita, apa yang kita pikirkan terus menerus gitu. Oke, kalau misalnya shadow kamu bisa bilang sesuatu, nih ya, Queen of Wands. Salah satu kartu yang berbicara tentang self love, sayang sama diri, lihat bahwa diri kamu berharga, kamu pantas, kamu bisa gitu. Kamu bisa berlimpah dengan melakukan hal yang kamu suka. Kamu bisa mencapai abundant gak perlu dengan berdarah-darah. Oke, mungkin ada masanya kamu berdarah-darah, tapi setelah kamu mengubah konsep diri kamu, konsep hubungan kamu, konsep hubungan kamu dengan uang, dengan dunia materi, abundant itu akan datang di hidup kamu. Pertama dimulai dari melihat bahwa diri kamu berharga, diri kamu layak untuk misalnya untuk berlimpah. Kayak kamu dengan berada di dunia ini aja kamu tuh berharga gitu. Juga gak berbicara tentang materi aja, juga kamu berharga untuk punya sebuah hubungan yang sehat, pertemanan yang sehat. Kamu berharga untuk punya pekerjaan yang kamu sukai. Kamu berharga untuk berlimpah dengan melakukan sesuatu yang kamu passion. Ini Queen of Wands. Queen of Wands ini kan berbicara tentang orang yang percaya diri, orang yang nyaman sama dirinya. Dan dia bisa attract realita yang dia mau. Karena apa? Dia udah nyaman dengan dirinya, dia tahu dia pantas dapat itu, dia tahu dia berharga. Ya, karena apa? Kita attract apa yang ada di dalam diri kita. Dunia realita kita itu adalah pancaran apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita melihat bahwa, oh kita nggak layak nih, kita nggak berharga untuk berlimpah, untuk abundant, ya makanya kita jauh dari kata abundant gitu. Kalau kita melihat bahwa kita berharga, kita pantas untuk dapat itu, ya itu akan datang di hidup kita. Seperti itu ya. Sama juga konsep itu yang berlaku dalam hubungan kita, misalnya pertemanan, hubungan romantis, pekerjaan. Advice-nya buat kamu, nih ya, berubah mindset. King of Swords, berubah mindset. Oke, mungkin sebelumnya waktu kecil kamu beranjak dewasa, kamu nggak ngerti konsep ini. Sekarang kamu udah ngerti, terutama jika kamu udah sering nonton reading aku ya. Aku tuh sering ulang-ulang tentang bahwa realita kita adalah pancaran apa yang ada di dalam kita. Gini, perubahan konsep dalam pikiran kita tentang diri kita, tentang konsep abundant, tentang konsep tentang uang. Kalian kalau misalnya nggak percaya omongan aku gitu ya, kalian bisa cari tahu sendiri tentang law of attraction. Banyak yang ngomong itu di YouTube. Banyak orang yang nulis buku tentang law of attraction, tentang gimana realita kita itu pancaran apa yang ada di dalam. Dan kita sebenarnya bisa manifest realita yang kita mau, abundant yang kita mau, hubungan sehat yang kita mau. Tinggal gimana kita membawa perubahan dulu nih. Makanya aku bilang shadow work. Ada part dalam diri kita, terutama kamu, part di dalam diri kamu yang berhubungan dengan konsep di dalam pikiran kamu gitu ya, yang berhubungan dengan uang, yang berhubungan dengan hubungan romantis, rasa aman kamu. Ya, itu yang harus berubah dulu di dalam diri kamu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Atau bisa juga gini dengan King of Pentacles gitu ya. Mungkin kamu nggak grow up dalam keadaan berkekurangan gitu, tapi kamu berada dalam keluarga yang berkecukupan. Tapi ada orang-orang yang memanfaatkan kamu gitu. Jadinya kamu nggak percaya nih, oh kalau aku berlimpah orang-orang datang sama aku hanya karena mau memanfaatkan aku. Kayaknya aku pernah bahas deh di salah satu reading kamu, bahwa karena kamu terlalu baik ya, kamu nggak pernah mikir jelek sama orang, jadinya ada orang-orang yang datang memanfaatkan kebaikan kamu itu. Dan karena kamu sudah sadar nih, ada nih part shadow kamu yang mempengaruhi hal itu, kamu bisa membawa perubahan, karena kamu udah sedikit demi sedikit nih, dengan nonton reading aku, kamu akhirnya tahu, oh ada itu loh di hidup aku. Jadi kamu bisa membawa perubahan yang kamu mau lihat. Kita konfirmasi si King of Pentacles. Tower. Oke, Queen of Wands. Ya, sebagian dari kamu, gini. Yang tadi aku bilang dengan rasa aman ya. Sebenarnya rasa aman itu bukan pada apa yang kita punya ya, atau siapa orang-orang yang berada di sekeliling kita. Rasa aman itu kita bangun dari diri kita sendiri dulu. Kita jangan sampai melekatkan rasa aman atau konsep stabilitas itu pada hal-hal di luar diri kita. Kita harus membawa rasa aman itu dalam diri kita sendiri dulu. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan tower ya, kayak di waktu kecil atau ketika kamu beranjak dewasa gitu. Misalnya, ketika kamu kecil kayak sesuatu terjadi dan itu kayak membuat kamu berpikir bahwa dunia ini bukan tempat yang aman, atau sesuatu terjadi yang mengambil semua yang kamu punya, misalnya orang tua kamu, orang-orang tersayang kamu, harta benda kamu. Gini,
hal-hal tidak terduga itu akan selalu jadi bagian dari hidup kita. Kecil, besar, menyenangkan, tidak menyenangkan, hal-hal tidak terduga itu akan selalu terjadi dalam hidup kita, untuk orang baik maupun untuk orang tidak baik. Tapi dengan adanya hal-hal nggak terduga kan ada perubahan. Dengan perubahan kita akan berkembang sebagai individu, kita jadi lebih kuat, lebih bijak gitu. Kita growing as a person. Kalau hidup kita aman-aman aja, nggak kenapa-napa terjadi sesuatu, kita nggak akan growing gitu. Hidup kita stagnan. Kalau kenapa growing itu penting? Ketika kita berhenti bertumbuh, kita berhenti growing, ya apa bedanya kita sama orang mati gitu. Orang mati udah nggak perlu growing lagi karena ya udah napasnya udah habis, dia udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi di dunia ini. Tapi selama kita masih hidup, kita masih nafas, kita perlu growing karena itu bagian dari perjalanan hidup kita. Dan ini lihat, Queen of Wands-nya keluar lagi ya. Kalau satu kartu udah keluar gitu, lebih dari sekali, kayak aku udah on point apa yang perlu aku omongin. Knight of Pentacles, Ace of Wands, Devilnya keluar lagi kan. Tadi di pre-shuffle aku udah lihat Devil ya. Sekarang dia keluar lagi, Devil dan Hierophant gitu. Aku melihat ya, dengan Devil dan Hierophant di sini, yang itu tadi ada konsep pemikiran yang harusnya udah diubah, kayak kamu udah memikirkan hal itu terus menerus. Yang tadi contohnya konsep tentang uang gitu, nyari uang harus berdarah-darah, nyari uang harus jungkir balik. Sekali lagi aku tekankan, kalian boleh nggak percaya omongan aku, kalian um, coba aja sendiri gitu. Coba kalau misalnya kalian mengubah konsep pemikiran kalian, coba kalian ubah konsep hubungan kalian dengan uang, atau kalian cari tahu nih lebih lanjut, baca buku tentang law of attraction, nonton konten-konten YouTube tentang law of attraction. Coba lihat apakah ada perubahan misalnya dalam beberapa bulan atau dalam setahun ke depan, hidup kalian berubah atau enggak. Ketika kalian mulai membawa perubahan itu dari pikiran kalian, dari dalam diri kalian, lihat sendiri perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu. Karena aku selalu bilang bahwa apa yang aku katakan dalam setiap reading aku itu kayak pedang bermata dua. Apa yang aku katakan itu juga kembali ke aku pesannya. Jadi aku nggak sembarangan ngomong kayak ngoceh ngajarin orang, ceramahin orang, tapi aku nggak melakukan apa yang aku katakan. Aku melakukan apa yang aku katakan. Dan aku punya awareness untuk setiap hal yang aku katakan itu juga itu yang aku yakinin dalam kehidupan aku. Four of Swords, the Moon, Four of Pentacles. Ya, The Moon, Ten of Swords, Four of Pentacles. Ini rasa aman dibangun di atas ilusi atau dibangun di atas sesuatu yang sebenarnya itu konsep yang perlu diluruskan kembali ya. Rasa aman, stabilitas, hubungan dengan uang, karena Pentacles-nya cukup banyak ya di sini. Coba kamu nggak usah langsung menegasikan apa yang aku katakan atau mengiyakan, coba didengerin dulu, direnungkan, diresapi. Kalau mau membawa perubahan silahkan bereksperimen dengan hidup teman-teman. Karena apa? Sebenarnya kamu tahu kamu udah capek gitu. Kamu mau ada yang berubah di hidup kamu. Dan ini sesuatu yang berhubungan dengan alam bawah sadar kamu. Makanya namanya shadow work. Karena keseringan shadow itu sesuatu yang terpendam di alam bawah sadar kita. Kita nggak lihat atau kita nggak mau lihat. Ya, tapi itu mempengaruhi banyak hal di hidup kita. Itu yang teman-teman harus paham ya. Oke, yang terakhir King of Swords. Lompat ya. Teman-teman berharga ya dengan Knight of Swords ini. Sesuatu yang terjadi di waktu lampau, oke, itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah, tapi kita bisa membawa perubahan di waktu sekarang. Ingat teman-teman berharga ya. Lalu yang berikutnya dengan King of Wands, Queen of Wands, ada Judgment di sini. Teman-teman selalu punya kesempatan. Setiap harinya adalah kesempatan yang baru untuk membuat perbedaan, untuk membawa perubahan tentang gimana persepsi kita aja, perspektif kita yang perlu diluruskan. Perlu ada yang berubah nih dari cara kita, konsep-konsep tertentu yang ada di dalam diri kita yang perlu berubah. Karena kesempatan untuk memulai dari awal, kesempatan untuk berlahir kembali, kesempatan setiap harinya itu selalu ada. Yang tadi aku tekankan. Tinggal gimana teman-teman memulai dari dalam diri teman-teman. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.